Bab 2, ada apa dengan Jakarta? Pada November 2015, dalam diskusi di sebuah pesantren pelosok Jawa Timur, seorang wali santri bertanya, bagaimana mungkin seorang kafir bisa memimpin Jakarta? Bapak itu bertanya dengan nada agak bergetar. Emosinya tersekat. Saya maklum, ribuan dan mungkin jutaan kaum muslimin di Indonesia punya perasaan yang sama. Mengapa itu bisa terjadi? Seorang yang jelas-jelas berulang kali berkata kotor, kasar, bangga dengan khamar, pendukung lokalisasi pelacuran, bisa menjadi pemimpin sebuah ibu kota negara. Saya warga Depok, Jawa Barat, wali kota dan gubernur saya Kiai, namun saya paham dan turut merasakan kepedihan jiwa yang dirasakan si bapak di Jawa Timur itu. Itu juga yang saat itu ditangisi Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i dan ratusan ulama DKI setiap harinya. Mungkin itu tak pernah terlintas dalam benak mereka. Terhina di negeri mulia warisan para aulia. Kebijakan penguasa kala itu adalah memberikan tanah pada yang berharta. Sementara itu, yang miskin terpaksa harus angkat kaki dari ibu kota, atau tetap tinggal di sana tapi harus tinggal di rumah susun sederhana sewa, rusun nawa. Dulu, ratusan tahun lalu, tak sedikit pun terlintas dalam benak Muslim Andalusia bahwa suatu ketika mereka harus diusir dari Spanyol setelah ratusan tahun tinggal di sana. Dalam bukunya yang berjudul A History of Medieval Spain, Joseph O'Callaghan menulis bahwa setelah Granada jatuh pada 30 Maret 1492, kaum muslimin dipaksa untuk dibaptis. Uskup Agung Granada, Cisneros, pada tahun 1499 juga memerintahkan dilakukan pembakaran Al-Quran. Tak hanya itu, dia juga memaksa sekitar 50.000 muslim untuk menjadi Kristen. Pada 11 Februari 1502, penguasa Katolik Raja Ferdinand dan Ratu Isabella mengeluarkan surat keputusan edik yang memaksa semua muslim untuk memeluk agama Kristen atau pergi dari Spanyol. Akhirnya, sebagian besar muslim terpaksa menjadi Kristen. Mereka itulah yang dikenal sebagai kaum Moriscos. Puncak pengusiran kaum muslim dari Spanyol terjadi abad ke-17. Memang pedih kondisi kaum muslimin di ibu kota, itulah realitasnya. Kepada Bapak Wali Santri itu, saya mengajak untuk melakukan introspeksi diri. Saya berkata pada sang Bapak, kuasa besar setingkat provinsi memang wajib diperjuangkan. Umat Islam harus menyiapkan pemimpin yang hebat untuk tampil di ibu kota. Namun, marilah kita introspeksi diri. Apa ini bukan teguran Allah? Kita berharap kuasa besar di tingkat provinsi, sementara kuasa yang lebih kecil di tingkat keluarga, sekolah, madrasah, masjid, pesantren, dan seterusnya belum kita tunaikan dengan baik. Tanyalah kepada anak-anak Jakarta, apa mereka mengenal ulama-ulama pejuang di Jakarta? Apakah mereka kenal dan cinta Fatahillah, Kiai Haji Abdullah Syafi'i, Guru Mansur, Guru Mugni, Kiai Haji Nur Ali, dan sebagainya? Apakah sekolah-sekolah, masjid-masjid, dan madrasah-madrasah di Jakarta mengajarkan kitab-kitab para ulama di Jakarta? Kenalkah mereka dengan kitab Adabul Insan dan kitab Risalah Dua Ilmu, karya Mufti Betawi Syahid Usman? Itu baru 2 kitab klasik, belum yang lainnya. Kitab-kitab para ulama itu mengajarkan adab yang sangat mulia kepada anak-anak. Adab kepada Allah, adab kepada orang tua, adab kepada guru, adab penuntut ilmu, serta tentu saja adab kepada ilmu dan para ulama. Apakah anak-anak itu paham mana ilmu yang bermanfaat dan mana ilmu yang mendatangkan mudarat? Para pemilih dalam pilkada di Jakarta adalah produk pendidikan. Jika mereka tidak diajar untuk cinta ulama, bagaimana mereka akan mau mendengar kata-kata ulama? Maka patut kita renungkan nasihat Imam Al-Ghazali dalam mukadimah kitab Badayatul Hidayah. Ketahuilah, wahai kaum yang ingin mendapat curahan ilmu, yang betul-betul berharap dan sangat haus pada ilmu, jika tujuanmu dalam menuntut ilmu adalah untuk bersaing, untuk berbangga-bangga, untuk mengalahkan teman lainnya, untuk meraih simpati banyak orang, dan untuk mengumpulkan kekayaan dunia, maka sesungguhnya kamu sedang berjalan untuk menghancurkan agamamu, membinasakan dirimu, dan menjual akhiratmu dengan duniamu. Jika ilmu rusak, pendidikan rusak, guru rusak, dan ulama pun rusak, ujungnya penguasa pun rusak. Maka
patutlah kita merenung. Apakah para ulama Jakarta yang telah meninggalkan kita ridho pada kita, anak cucunya yang mengabaikan ajaran dan amanah perjuangan mereka? Wallahu a'lam.